Halo semua, kembali lagi di MI Tech ID, dan ini adalah salah satu air cooler lagi yang kayaknya kita semua masih kurang akrab dengan brand ini. Ini adalah PC cooler Paladin 400 ARGB. Untuk harganya, air cooler tower ini berada di angka 260 sampai 290 ribu di marketplace. Untuk distributornya sendiri, PC cooler adalah iMedia Device. Tentu sebagai pendatang yang lumayan baru di pasar Indonesia, rasanya hal ini bikin kita mikir-mikir lagi dengan air cooler ini. Namun tentu dengan spesifikasi yang ditawarkan dengan harga yang di bawah rata-rata harga pasaran, tentu aja membuat kita penasaran dengan value si cooler ini. Singkat aja ya, air cooler tower ini untuk kelengkapannya tentu aja kita dapat heatsink fan-nya. Mounting combo untuk AMD AM4 dan AM5, Intel LGA 115X 1200 dan 1700. Jadi udah komplit dan udah mendukung soket terbaru ya. Udah ketinggalan thermal paste yang diberi di sini cukup banyak, dan PC cooler mengklaim thermal paste di sini mempunyai thermal conductivity di 12,8 watt meter Kelvin, yang mana cukup tinggi sekelas Cryonaut atau Kingpin Cooling Capex. Dan terakhir tentu aja lembar manual yang tentu aja kepake buat yang belum tahu cara instalasinya. Sekarang kita bahas desainnya ya. Untuk desain cooler ini kurang lebih sesuai harganya. Heatsinknya cukup basic tanpa coating apapun, dan memiliki 4 heat pipe nickel coated dengan direct contact pada cold plate-nya. Coolernya ini tidak diberi cover, jadi untuk estetika kurang menarik. Tertolong dengan hadirnya fan ARGB yang cukup menarik, namun tentu kalian sudah harus punya motherboard dengan header ARGB atau ARGB controller 3 pin. Kalau nggak ada ya, RGB-nya nggak bakalan bisa nyala karena nggak ada dedicated controller pada fan-nya. Oh iya, PC cooler Paladin 400 ini punya 3 varian ya, yaitu dengan fan hitam, fan putih, dan versi ARGB-nya yang saya review ini. Harganya pun berbeda kurang lebih 50 ribuan dengan versi tanpa ARGB. Jadi kalau ngomongin Paladin 400 versi non-ARGB, desainnya sangat standar namun lebih cocok buat PC build yang temanya lebih stealth tanpa lampu-lampuan. Untuk dimensinya, cooler ini punya panjang di 130 mm, lebar 76 mm, dan tingginya di 156 mm. Jadi pastikan casing kalian muat untuk pasang cooler ini. Casing saya aja cukup ngepas ya sama dimensi dari cooler ini. Di sini PC cooler mengklaim support dengan CPU ber-TDP hingga 200 watt. Namun kini TDP kurang menjadi acuan karena rating TDP CPU biasanya hanya untuk base clock dan bergantung kepada IPC dan litografi dari si CPU itu sendiri. Bahkan sekelas Note 2 pun punya angka satuan sendiri untuk rating dari coolernya. Jadi untuk mengatasi rasa penasaran, saya sandingkan langsung dengan Ryzen 9 5900X yang heat outputnya cukup tinggi. Apakah cooler ini bisa menghandlenya? Kita lihat aja. Oke, saya tes cooler ini di testbed dengan spek Ryzen 9 5900X. Motherboard Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi, RAM G-Skill Trident Neo 2x8GB 3600 MHz, GPU Sapphire Nitro Radeon RX 580 yang bakal kita bahas ya karena ini kayaknya GPU mining. Untuk SSD pakai Nitek NVMe 256GB, power supply Sigmatech Vector G 750W 80V dan hard disk 2TB. Oke, karena AMD Ryzen 9 5900X ini punya TDP dan heat output yang cukup tinggi, jadi awalnya saya pesimis cooler ini dapat menghandle heat output dari prosesor ini. Namun setelah saya coba lihat Highway Info saat idle, CPU ini ada di kisaran ya di bawah 40 derajat ya. Saya pikir sih ini awal yang cukup bagus buat coba uji cooler ini. Di sini saya nggak OC sama sekali si Ryzen 9 5900X-nya. Bahkan PBO-nya pun tidak saya aktifkan, jadi stay di profile default dari CPU ini. Saya coba hajar langsung pakai Cinebench R23 10 menit dan punya peak thermal di 82 derajatan ya. Dan segini untuk skenario rendering alias produktivitas masih dibilang sangat aman. Dan cooler ini ternyata cukup oke untuk CPU 12 core dengan single fan. Mungkin kalau ditambah jadi dual fan, thermal performance-nya lebih oke lagi. Untuk 3D Mark CPU profile saya coba stress test 10 menit juga. Untuk tes ini ternyata kurang berasa ke CPU-nya. Bisa dibilang ini skenario gaming yang CPU bond dan cukup oke juga bisa menghandle suhu di 70 derajatan. Nah, karena tidak yakin kedua tes tadi sudah memeras habis potensi Ryzen 9 5900X ini, maka saya coba tes di Prime 95 Small FFD test ya. Dan saya tes di 10 menit seperti sebelumnya. Nah, hasilnya ya kelihatannya di sini bahwa CPU ini di limit di 90 derajat dan otomatis tidak meraih boost clock speed yang kalau coolernya lebih baik, clock speednya pasti lebih tinggi.
Jadi PC cooler Paladin 400 ARGB ini belum bisa menghandle Ryzen 9 5900X di worst case scenario. Namun bagusnya clock speednya masih tetap di atas base clock ya, dan stabil di 4 GHz. Untuk tes yang sebelumnya pun cooler ini masih bisa menghandle CPU ini di boost clock yang sesuai dengan load yang semestinya. Untuk power draw yang dihandle cooler ini ternyata cukup besar ya, sesuai dengan load masing-masing pengujian. Untuk kesimpulannya, ya PC cooler Paladin 400 ARGB ini punya price to performance yang sangat baik, terlepas dari desainnya, dan bisa jadi pilihan buat yang ingin step up upgrade dari cooler bawaan prosesor. PC cooler Paladin 400 ARGB ini bisa jadi pilihan yang cukup oke. Untuk label yang bisa menghandle TDP 200 watt ini sih ya bisa dibilang nyaris ya. Soalnya saat kita tes Prime 95, si Ryzen 9 5900X ini sudah menyedot daya di 180 watt. Oke, gitu aja review dari PC cooler Paladin 400 ARGB ini. Gimana pendapat kalian tentang cooler ini? Langsung aja komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh ya, cek juga deskripsi, siapa tahu ada hal yang bermanfaat di situ. Saya Fadil, see you next time. Wassalamualaikum.